Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, sebelum kita mulaikan aktivitas kita, kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Allah yang baik. Kami ada semana kami ada Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kekuatan, karena gagah, karena kehebatan kami, tapi semua karena pemeliharaan pertolongan-Mu yang boleh berlaku dalam hidup kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan jadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Pujilah nama Tuhan, urapi kami semua, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka tema pada pagi hari ini adalah belajar untuk memahami tujuan hidup kita. Ya, sekali lagi belajar untuk memahami tujuan hidup kita. Kita buka di dalam Kolose 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi, saudara semua yang terjangkau di dalam eh, fasilitas YouTube online ini, bahwa segala hal yang diciptakan, ya, itu baik di sorga, baik di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, di dalam Alkitab LHI ini, ya, pasal Kolose 1 mulai ayat 15 ini itu berbicara tentang topik keutamaan Kristus. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, artinya itu semua adalah semata-mata berasal atau oleh Kristus dan dikembalikan untuk Kristus. Ya, ada penelitian yang menarik. Saya akan coba bacakan, ya. Sebuah buku karangan Michael Lindsay yang berjudul Faith in the Halls of Power. Jadi mereka mewawancarai 360 orang Kristen yang telah mencapai posisi penting dalam berbagai pekerjaan, ya, baik bisnis, politik, akademisi, media, dan dunia hiburan. Nah, ini menarik karena ternyata setelah mereka mewawancarai secara hampir sebagian besar, ya, walaupun ada beberapa pengecualian, ya, disebutkan dalam buku itu, tetapi mayoritas orang Kristen ini ternyata tidak bersemangat dengan apa yang sudah mereka capai untuk didedikasikan kepada Kristus, kepada kerajaan Allah. Jadi rupanya, ya, setelah mencapai pekerjaan, ya, dalam hal apa, ternyata melihat bahwa ini kan sekuler. Buat apa gitu, ya? Saya capek-capek, ya, mencari uang dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian merasa bahwa itu tidak ada artinya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kita membuka, ya, di dalam kitab Kejadian. Nah, ini menarik, ya, ketika eh, Allah menjadikan alam semesta ini, kemudian setelah itu menjadikan manusia serupa dan gambar Allah, ya. Di dalam kitab Kejadian itu, ya, Allah berfirman bahwa manusia harus, ya, mengerjakan dan mengusahakan taman itu, ya. Kita lihat di dalam Kejadian
Ada 2 ayat tapi saya sebut satu aja ya. Kejadian 2 ayat 15. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi untuk mengusahakan itu ternyata menggunakan istilah dalam bahasa aslinya adalah abudah. Ya, tulisannya avuda. Ya, kurang lebih penyebutannya adalah abudah. Yang kira-kira maknanya itu memiliki akar yang sama dengan ibadah atau mengabdi. Jadi ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya, Allah memberikan mandat untuk mengerjakan dan mengelola, ya, mengerjakan dan mengusahakan, ya, atau mengerjakan dalam bahasa terjemahan lain adalah mengelola. Jadi Allah menginginkan manusia itu mengelola dan mengusahakan atau memelihara taman itu. Mohon maaf. Nah, jadi ketika manusia belum jatuh dalam dosa, memang itu mandat ilahi. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengutuk, ya, semua bumi, ya, tanah menjadi terkutuk sehingga manusia harus mengerjakan dengan susah payah. Nah, dalam hal ini mengelola itu atau mengerjakan itu tadi saya sebutkan adalah sama dengan beribadah. Jadi Allah ingin manusia itu mengabdikan hidupnya, beribadah kepada Allah dengan cara mengelola dan memelihara ciptaannya. Ya, tadi kita baca di dalam Kolose 1, ya, itu mengatakan bahwa yang terlihat, yang tidak terlihat, entah itu dia memiliki kekuasaan, ya, singgasana, entah dalam pekerjaan banyak hal, ya. Ketika kita memahami, ketika sebelum manusia jatuh dalam dosa, bahwa itu adalah mandat Allah kepada manusia untuk mengusahakan, itulah tujuan hidup Allah menjadikan manusia. Tetapi persoalannya adalah, ya, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian tanah menjadi terkutuk, dan kita bersusah payah untuk bekerja. Nah, disitulah kemudian, ya, konsep mengabdi, konsep beribadah ini kemudian hilang. Nah, dalam hal ini, ya, kita bersyukur bahwa kemudian Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa seisi dunia ini. Manusia termasuk di dalamnya bumi, tanah yang tadinya terkutuk itu. Nah, dengan demikian, kalau konsep ini betul-betul kita pahami dalam hal beribadah setelah kita dipulihkan, setelah manusia dipulihkan, ya, bahwa bumi ini juga ditebus, maka kita memahami bahwa semuanya itu kita kerjakan dengan, oleh, dan untuk Kristus. Puji Tuhan. Jadi ketika kita bertanya, sebetulnya apa tujuan hidup saya ini? Ya, kalau Tuhan percayakan kita dimanapun itu berada. Tadi Kolose 1, ya, mengatakan, ya, ayat yang ke-16, mau itu yang terlihat, mau itu yang tidak terlihat, maka kita akan menekuninya secara sungguh-sungguh, ya. Mau itu yang terlihat wah dan sebagainya, mau itu yang mungkin biasa-biasa saja menurut pemandangan orang, manusia, tetapi sekarang konsep kita itu berubah, bahwa kita mengerjakan itu secara sungguh-sungguh, ya, karena itu didedikasikan untuk Kristus. Puji Tuhan. Jadi inilah tujuan hidup kita, bahwa kita beribadah kepada Allah dengan mengelola
mengusahakan memelihara ciptaannya. Dengan demikian kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, saya ingin menambahkan dengan waktu terbatas, tetapi saya ingin menambahkan ada ayat lain ya, bagaimana berbicara tentang apa namanya tujuan hidup ini. Ya, jadi dalam buku Michael Lindsay ini, ya, The Faith in the Halls of Power, ya, dia kemudian membahas bahwa sebetulnya peran orang-orang benar di dalam posisi-posisi apapun, ya, sekali lagi mau yang terlihat tidak terlihat, sebetulnya itu bisa dilakukan sungguh-sungguh ketika kita memahami ini sebagai ibadah untuk didedikasikan kepada Kristus sebagai apa? Sebagai orang-orang benar. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya, orang-orang benar ini, ya, dalam konsep Perjanjian Lama, ya, itu ya disebut dengan sadikim, ya, dan sampai Perjanjian Baru pun masih menggunakan istilah yang sama, ya, sadikim. Artinya orang-orang benar atau orang-orang saleh, ya. Kita lihat di dalam sebelum ke Perjanjian Baru, saya ingin melihat di dalam Perjanjian Lama, ya, sadikim itu, ya, sebentar Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 10, ya, mengatakan bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Jadi mereka bersuka cita seperti sedang merayakan ucapan syukur sesuatu, ya, mereka beria-ria karena orang benar itu mujur. Orang benar ini adalah sadikim, ya. Orang-orang yang memang, ya, menonjol secara moral, memiliki ketaatan, kesalehan, ya, yang menuruti hati dan jalan Allah. Itu adalah orang-orang benar, ya. Sehingga mereka melihat segala sesuatu yang mereka kerjakan itu semata-mata karena anugerah yang dari Allah yang harus dikelola bagi, sekali lagi, Kristus. Nah, dengan demikian, ya, dalam pembahasan buku ini, ya, kalau kekecewaan itu kemudian, ya, terjadi ketika kita menekuni sesuatu yang dipercayakan, tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah, sehingga kita merasa, ini kan sekuler, tidak ada manfaatnya. Udahlah saya tinggalkan saja, dan seterusnya. Maka kita perlu merenungi sebetulnya apa yang Allah inginkan, ya, ketika saya berada di tempat pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Karena itu adalah ibadah. Nah, dalam tadi di Perjanjian Lama, ya, orang benar itu sadikim, kemudian diulangi di dalam Perjanjian Baru, ya, khususnya kitab Lukas ini bercerita bagaimana, ya, orang-orang benar itu tersebar dalam pekerjaan apapun. Contoh, ya, Zakaria dan Elizabeth, ya, mereka adalah orang benar di hadapan Allah, ya, dalam kitab Lukas. Simeon, dia adalah orang yang benar, dia orang yang saleh. Dan juga termasuk, ya, Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf? Ya, dia tukang kayu. Ya, tetapi kesalehan dan ketulusan hatinya ditunjukkan dengan kesetiaan mereka datang ke bait Allah. Ya, pada waktu itu mereka datang ke bait Allah, ya, setahun sekali. Ya, tetapi inilah bagaimana orang benar itu menunjukkan hidup yang saleh, sehingga ketika dia kembali dari bait Allah, dia kembali lagi kepada pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dengan kesalehannya dia menjadi berkat di situ karena dia menganggap bahwa itu adalah ibadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya tidak akan memperpanjang perenungan kita, ya. Nah, memang kita butuh waktu untuk merenungkan ini, ya, dalam sokongan pembahasan ayat-ayat. Tetapi dalam hal ini, ya, apapun yang Tuhan percayakan, sekali lagi, dalam hidup kita, mau yang terlihat, tidak terlihat sekalipun, kita mau gunakan itu, kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena kita sekarang memahami
setelah saya ditebus dengan darah Yesus, maka pekerjaan yang Tuhan tanggung jawabkan kepada saya harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah ibadah. Karena itu adalah abudah. Ya, itu adalah mandat ilahi. Ya, jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang kita sadar bahwa kita tahu bahwa semua itu kita lakukan. Dengan demikian, kitalah adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang benar yang dibenarkan karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sadikin, ya, orang-orang benar, orang-orang saleh. Kita melakukannya itu, dan dengan demikian kita mengetahui semuanya. Ada upah yang besar menanti kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur bahwa kami kembali diingatkan. Apapun peran kami saat ini. Mungkin kami bekerja sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, apapun itu Tuhan. Sebagai anak-anak, mungkin sedang dalam sekolah, sedang dalam kuliah, sedang coba mencari pekerjaan. Tuhan, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, mau yang terlihat tidak terlihat, biarlah itu kami lakukan sungguh-sungguh. Karena ini adalah ibadah. Inilah mandat ilahi yang harus kami lakukan setelah kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami lakukannya itu semuanya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.